Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Aldi Safrizal dengan NIM 19445985 PT 08239 dari kelompok 34 dengan asisten pendamping Mbak Ulivina Novia. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3 penanaman dan pemupukan untuk praktikum manajemen pastura tahun 2021. Bagian pertama ada pendahuluan. Penanaman adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan tanaman dengan menggunakan bibit tanaman menurut Wahyu et al. 2017. Pupuk merupakan sumber unsur hara utama yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman. Pemupukan dapat diartikan sebagai pemberian bahan organik maupun non-organik untuk mengganti kehilangan unsur hara dalam tanah menurut Mansur et al. 2021. Pemupukan bertujuan untuk melengkapi penyediaan unsur hara secara alami yang ada di dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman, menggantikan unsur hara yang hilang karena terangkut dengan hasil panen, pencucian, dan sebagainya, memperbaiki kondisi tanah yang kurang baik menurut Mansur et al. 2021. Selanjutnya adalah tujuan mini project. Tujuan mini project acara 3 ini, acara penanaman dan pemupukan, yaitu untuk mengetahui cara pemeliharaan tanaman, pengaruh pemberian pupuk, serta faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman. Selanjutnya, pada bagian alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum acara 3 ini pemupukan dan penanaman adalah polybag, pengaris, dan sekop. Bahan yang digunakan adalah tanah, air, biji jagung, dan pupuk kandang sapi. Pada bagian kegiatan praktikum, ini bagian selanjutnya. Profil tanaman. Tanaman jagung mempunyai nama botani Zea-mays L. Tanaman ini jika diklasifikasikan termasuk keluarga rumput-rumputan. Klasifikasi dari tanaman jagung adalah sebagai berikut. Kingdomnya, rantai, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordonya Graminae, familinya Graminaceae, genusnya Zea, spesiesnya Zea-mays L. Media yang digunakan dalam praktikum yaitu polybag yang diisi dengan tanah, 3/4 dari wadah polybag tersebut. Selanjutnya ada proses transplantasi, dilakukan dengan menanamkan 2 biji jagung pada media polybag itu dengan membuat lubang dengan jari, lalu biji dimasukkan dalam lubang dan ditutup kembali dengan tanah. Proses pemeliharaan yang dilakukan yaitu pengairan dan penyiangan. Pengairan dilakukan dengan menyiramkan air 2 kali sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu setelahnya. Penyiangan dilakukan dengan cara membersihkan tanaman liar yang tumbuh di sekitar tanaman. Selanjutnya itu parameter pengukuran yang dilakukan yaitu dengan mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Selanjutnya, pemupukan dilakukan menggunakan pupuk kompos, yaitu pupuk kandang sapi, dengan perlakuan dibagi menjadi 2 dosis, yaitu dosis pertama dengan pemberian 50 gram dan 100 gram untuk dosis kedua dengan menggunakan metode top dress placement. Pemanenan sendiri dilakukan pada minggu keempat, di mana jagung akan memiliki akar sapu dan tidak memiliki nodul. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini disediakan dengan tabel. Terdapat 4 minggu, perlakuan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat, dan tinggi tanaman menggunakan 1 cm, jumlah daunnya, dan luas daun. Selanjutnya ada pembahasan hasil. Tinggi tanaman dengan pemberian dosis pupuk kandang sebesar 50 gram lebih rendah dibanding dengan pemupukan dengan dosis 100 gram. Jumlah daun yang tumbuh pada tanaman dengan dosis pupuk 50 gram dengan dosis pupuk 100 gram memiliki jumlah yang sama sampai minggu keempat. Luas daun pada tanaman dengan dosis pupuk 50 gram lebih kecil dibanding dengan dosis 100 gram. Selanjutnya adalah pembahasan pemupukan.
Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang sapi. Metode pemberian pupuk menggunakan metode top dress placement, yang merupakan metode pemberian pupuk yang diletakkan di atas permukaan tanah, di sekitar tempat tanaman tumbuh. Metode top dress placement sendiri adalah metode yang dilakukan dengan menebar pupuk merata di atas permukaan tanah, menurut Budiansah tahun 2019. Selanjutnya ada pembahasan pemupukan. Menurut Marianto dan Rahmi, menyatakan bahwa N, P, dan K merupakan kandungan nutrien unsur hara makro pada pupuk kandang. Menurut Henry et al. Menambahkan bahwa kandungan nutrien unsur hara mikro pada pupuk kandang yaitu Mn, Fe, dan Zink. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada cara pemberian pupuk, cara penyiraman, cahaya matahari, kandungan unsur hara, dan cara perawatan tanaman merupakan berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas pemupukan. Pemupukan yang optimal dapat meningkatkan dan memengaruhi waktu pertumbuhan karena pupuk dapat membantu tanaman dalam memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Khairunisa tahun 2015 menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemupukan adalah jenis pupuk, waktu pemupukan, dosis pemupukan, dan metode pemupukan. Hasil praktikum sudah sesuai dengan literatur. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan tanaman dapat dilakukan dengan mengontrol tanaman dari gulma maupun hama dan pemberian pupuk. Pemupukan menggunakan pupuk kandang sapi berpengaruh terhadap tinggi tumbuhan, tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun jagung. Faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman yaitu cara pemberian pupuk, cara penyiraman, cahaya matahari, kandungan unsur hara, dan cara perawatan tanaman. Pada bagian selanjutnya ada daftar pustaka. Ya, bisa dilihat. Selanjutnya lampiran. Pada lampiran di sini lampiran untuk perhitungan dosis pupuk. Selanjutnya adalah teks video kegiatan mini project. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.